Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Sasya Afiati, mahasiswa semester 6 dari Fakultas Sastra Produksi di Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Pada video kali ini, untuk memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah Sastra Sejarah dengan dosen pengampu Ibu Desi Carolina Saragi, SPD MTD, aku ditugaskan untuk mewawancarai seorang penulis karya sastra. Nah, sebelum itu, apa aja sih jenis karya sastra? Nah, jenis karya sastra itu yang pertama ada puisi, ada prosa, ada pantun, ada novel, ada legenda, ada dongeng, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, di kesempatan kali ini aku akan mewawancarai seorang penulis muda di bidang novel. Kalau di kampus, kalau dari rumah aku biasa dipanggil Caca, tapi kalian bisa panggil aku Dia. Oke, kita panggil dia ya teman-teman. Nah, dia ini seorang penulis novel nih teman-teman. Nah, kamu nulis di mana dia? Aku biasa nulis di Wattpad atau di platform kayak Karya Karsa, terus ya lainnya deh pokoknya. Oke, mantap banget. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau tanya-tanya nih soal dunia penulisan kamu. Oke, yang pertama dia ya. Bisa ceritakan nggak sih sedikit aja tentang bagaimana sih kamu bisa awal mulanya menulis di Wattpad ini? Gimana ya? Awal mulanya itu guys, aku pertama kali nulis tuh dari SMP sebenarnya. Jadi tuh kak, aku nulis kayak tau gak sih anak-anak pondok terus suka nulis-nulis gitu loh. Nah aku awalnya cuma nulis-nulis di buku, terus dibacain sama kelas, sama adik kelas kayak bagus gitu kan. Akhirnya ada yang merekomendasiin waktu SMA buat nulis di Wattpad ini nih. Kayak jadi gitu lah. Oh wow, sangat menarik ya. Jadi berawal dari iseng-iseng, terus dibaca sama teman-teman pondok, terus akhirnya dituangkan di Wattpad, betul. Oke, untuk selanjutnya ya, ada nggak sih pilihan kata yang kamu gunakan misalkan di tulisan kamu nih, lebih menggunakan bahasa atau kata baku kah atau semi formal kan seperti itu? Kalau aku biasanya pakai bahasa gaul karena yang suka baca-baca novel, aku biasanya nih ngambil genre tuh kayak fiksi remaja, fantasi, kayak yang disukain sama anak-anak remaja kayak kita lah ya kak. Berarti target kamu tuh Gen Z lah ya? Ya betul, target Gen Z sama gen-gen milenial yang pasti nggak suka bahasa baku gitu ya, cuman tergantung sama apa ya, kayak tergantung dari kita yang sukanya apa. Berarti itu salah satu inspirasi kamu untuk mengambil genre itu. Oke. Terus ada nggak sih pesan buat penulis di luar sana atau tips bagaimana cara menulis Wattpad yang bagus gitu, yang bisa menarik apa sih perhatian dari para pembaca khususnya novel? Oh, kalau untuk tips novel, gimana sih caranya supaya novelnya itu banyak yang baca? Pertama, baca dulu karya orang lain. Dimanapun kita harus banyak literasi dulu ya. Soalnya yang bikin menarik di novel itu bukan cuma alur cerita, tapi pembawaan kita yang bisa membawa pembaca itu meresapi, oh ya menarik ya. Jadi kebayang apa yang mereka baca tuh kebayang sama mereka. Karena kebanyakan penulis pemula nih, cuman kayak mereka udah dapet alur, akhirnya mereka nulis dengan kosakata yang belum baik gitu. Jadi sebelum kalian mau menulis, lebih baik banyak membaca dulu guys. Sama kok aku juga. Oh iya, pertanyaan selanjutnya kan kata kamu tadi harus literasi dulu kan ya. Nah,
kira-kira sebelum kamu menulis, kamu tuh lebih suka baca novel yang seperti apa sih? Kalau aku sendiri, aku lebih suka novel-novel yang kayak cerita remaja yang action. Aku sebenarnya nggak terlalu suka romance kan. Aku lebih suka fantasi. Kayak kalau kalian pernah dengar kayak isekai, aku suka banget novel-novel yang kayak gitu. Oh iya betul. Nah, kalau boleh tahu, sekarang kamu tuh lagi di sibuk apa sih gitu? Punya kesibukan apa selain kuliah ya? Gitu. Selain kuliah, aku ada beberapa kesibukan lain kayak ya salah satunya nulis, itu jadi sampingan aku. Terus aku ada sampingan lagi, aku jualan kak. Aku ada bisnis kecil banget. Bisa jadi besar kalau bisnisnya. Amin. Iya, benar-benar. Nah, kamu sekarang kuliah di mana kalau boleh tahu? Aku kuliah di Universitas Sunda Bangsa, Serang. Kalian kalau belum tahu kalian bisa searching ya guys. Jurusan apa kak? Aku ambil administrasi publik. Oh, administrasi publik. Tapi bisa ya sambil nulis novel dari kesibukan sekian banyak kesibukan kayak gitu. Karena hobi ya, jadi kayak gimana caranya kita nyempetin waktu gitu. Oh iya, selama ini dari awal SMP ya, sampai sekarang kira-kira punya berapa karya? Aku ada 6 karya, cuman ada satu karya yang udah aku apa ya namanya, udah aku terbitin lah ya. Belum jadi buku, belum, masih ada di website. Proses. Oke. Jadi sebenarnya tuh kak, ada beberapa penerbit yang nawarin buat nerbitin buku. Cuman ada satu yang menarik guys, aku gak mau nerbitin buku sebelum umur 20 tahun. Oh, bisa kenapa? Jadi kayak lebih estetik gitu gak sih guys, umur 20 tahun. Kan nanti ada latar di akhir buku itu kan ada latar penulis kan. Kayak kalau 20 tahun bagus gitu, angka keberuntungan gitu. Angka keberuntungan. Berarti sebelum 20 tahun Gak mau nerbitin buku iya, guys. dia ini gak mau nerbitin buku seperti itu. Dan kalau boleh tahu skill dong. Aku ada yang rame banget buat kalian yang suka sama genre fantasi, remaja kayak dark romance. Ada judulnya I'm the Real Protagonist. Kalian bisa cari di Wattpad dengan nama penanya Rajara. Jangan lupa ya guys dibaca karena bagus tuh karyanya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bia, apakah punya rencana membawa karya Wattpad ke media cetak? Maksudnya tuh kan tadi targetnya di usia 20 tahun. Nah, kalau misalkan ada penawaran yang baik banget nih yang benar-benar sekiranya menguntungkan kamu, terus karya-karya kamu juga bisa cepat tuh go internasional, kira-kira kamu merubah prinsip kamu nggak? Mungkin kalau misalnya di umur aku yang sekarang 19 tahun ya, ada yang nawarin kayak ya boleh ya, misalnya aja misalnya ada yang nawarin untuk nerbitin dengan keuntungan yang besar, terus nama kita juga naik, atau kita ikut agensi-agensi kayak ke kenal sama penulis-penulis terkenal, kayaknya aku bakal maju ya, harus maju. Jadi kalau misalkan ada tawaran yang menarik semenarik itu, kamu bakal mengubah prinsip kamu itu ya. Oke, semuanya teruntuk dia, terima kasih ya sudah mau sharing, sudah mau berbagi tips bagaimana cara menulis yang baik, bagaimana tulisannya bisa diminati sama pembaca-pembaca di luar sana. Oke teman-teman, segitu dulu obrolan dari kami berdua tentang dunia kepenulisan. Bia, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk berbagi, berbagi tips bagaimana cara menulis yang bagus, yang diminati oleh pembaca di luar sana. Semoga sukses, kuliahnya dilancarkan, pokoknya apa yang disimbolkan tersembuhkan. Oke guys, aku Saskia Ardianti pamit undur diri. Terima kasih untuk waktunya kalian sudah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.